Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Melani. Saya dari kelas A3 PGSD angkatan 2023 dengan NIM 23060294. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran matematika sekolah dasar yang diampu oleh dosen pengampu yakni Ibu Citra Megiana MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bersemangat. Oke, good job. Sepertinya Ibu lihat semuanya sudah sudah sangat bersemangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Oke, tapi sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba doanya silahkan pimpin oleh KM. Ya, sekarang yuk. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melakukan berdoa bersama dulu, itu bisa memudahkan kita untuk melakukan proses pembelajaran hari ini, dan semoga proses pembelajaran ini diberikan kelancaran juga ya. Semoga baik Ibu ataupun kalian bisa lebih mudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Oke, selanjutnya Ibu mau presensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Good. Baik, kalau begitu kita ada yang tahu nggak? Kemarin kita membahas tentang materi apa pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Oke, kemarin kita membahas tentang FPB. Nah, kalau sekarang kita akan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Coba ada yang tahu nggak? Pinter, KPK, kembarannya FPB. Tapi kembar tidak identiknya ya. Nah, sebelum kita membahas tentang KPK, oh iya, Ibu lupa. Coba beri tepuk tangan dulu kepada teman-teman yang tadi sudah menjawab ya. Oke, terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi KPK atau singkatan dari apa? Coba dilihat. Pintar. Kelipatan persekutuan terkecil. Ada yang tahu nggak? KPK itu apa sih artinya, Bu? Ada yang tahu? Nah, anak-anak, jadi KPK itu adalah singkatan daripada kelipatan persekutuan terkecil, yang dimana artinya dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Nah, sebelum kita membahas atau mengerjakan soal-soal mengenai KPK, alangkah baiknya kita harus mematangkan dulu konsepnya. Di sini, konsep yang pertama adalah tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau dirinya sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mematangkan proses bilangan primanya, selanjutnya adalah kita harus mematangkan juga bilangan pangkatnya. Bilangan pangkat itu apa, Bu? Bilangan pangkat adalah bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan, yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Jadi, pada intinya, bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan angka yang sama sesuai dengan banyaknya pangkat tersebut. Seperti itu. Nah, Ibu mengapa kita harus menguatkan dulu konsepnya
konsep dari bilangan, kita mengetahui bilangan prima dan juga bilangan pangkatnya, karena ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal tentang KPK. Di sini Ibu ada sedikit contoh mengenai bilangan pangkat. Bilangan pangkat ini misalnya kita mau nyari bilangan pangkat 1 pangkat 2. Nah, lihat ya, coba dilihat di sini. 1 dikali 1 ditulis dengan 1 pangkat 2. Nah, itu tadi bacanya 1 pangkat 2. Kalau misal di yang mana angka satunya dikalikan sebanyak 2 kali. Artinya 1 pangkat 2 adalah 1 dikali 1. Berapa 1 dikali 1? Pintar, 1. Begitupun yang bawahnya. Coba lihat. 2 pangkat 2 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi pintar. 2 dikali 2 hasilnya 4. Begitupun selanjutnya. Nah, coba sekarang Ibu tanya. 4 pangkat 2 berarti pintar, 4 dikali 4, hasilnya 16. Nah, setelah kita mematangkan bilangan prima dan juga perpangkatan, sekarang kita masuk pada inti permasalahan atau inti topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai pohon faktor KPK. Di sini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung faktor prima dan juga KPK. Coba kita baca bareng-bareng ya. Ingat kembali, bilangan prima. Ibu kenapa harus diingat lagi? Nih, coba lihat. Ada angka yang Ibu lingkarin. Nah, itu adalah bilangan pembagi angkanya. Dan yang menjadi patokan untuk bisa membagi angka ini adalah bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima yang paling terkecil. Nah, ini salah satu contohnya. Tentukan KPK dan EPB, tapi karena EPB kita tidak perlu dibahas, jadi tentukan KPK saja ya. Tentukan KPK dari 60 dan 84 menggunakan pohon faktor. Nah, ada angka berapa saja? 60 dan 84. Angka 60. 60 bisa dibagi berapa saja? Oke, cari dari bilangan prima yang paling terkecil. Dibagi 2 dulu. 60 dibagi 2 bisa? Hasilnya? Pintar, 30. 30 dibagi 2 bisa. Hasilnya 15. 15 bagi 3? 5. Ibu kenapa tidak bisa tidak menggunakan faktor prima 2 lagi? Karena 15 ini tidak bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2, tapi nanti hasilnya akan menjadi pecahan akan menjadi bilangan desimal yang koma-koma. Nah, makanya biar bulat hasilnya, maka digunakan bilangan prima angka selanjutnya untuk menghasilkan bilangan yang bulat. Selanjutnya, angka 84. 84 dibagi berapa? Pintar, 84 dibagi 2. Hasilnya 42. 42 dibagi 2 lagi. Hasilnya 21. 21 nanti dibagi lagi berapa? Dibagi 2 bisa? Tidak. Jadi bagi 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Pintar, udah pada paham semua ya? Keren. Nah, setelah kita menyelesaikan menggunakan pohon faktor, selanjutnya kita coba hitung faktor primanya. Nih, di sini kita akan mengaplikasikan pemahaman kita mengenai perpangkatan, di mana faktor prima dari 60 adalah 2 kali 2, terus angka berapa lagi? 3, 5. Faktor prima adalah bilangan yang menjadi pembaginya, yang bilangan primanya. Nah, kita tulis. Nah, bisa dilihat ya. Udah ada jawabannya. Nih, 2 dikali 2. Bu, kenapa dipangkatkan menjadi 2 pangkat 2? Karena untuk memudahkan atau lebih mempersimpel caranya. Jadi tidak perlu diuraikan 2 dikali 2, tetapi cukup dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Begitupun selanjutnya. Nih, yang 84 kalian cari faktor primanya berapa saja. Selanjutnya,
kita tentukan KPK. Untuk menentukan KPK ini, kita harus menuliskan semua faktornya dan cari pangkat yang paling tertinggi. Jadi semuanya dimasukin nih faktor-faktor prima T. Ada angka berapa aja? 2 pangkat 2, lalu 3, lalu 5, lalu 7. Oke. Ini setelah seperti ini kita kalikan semuanya. Hasilnya 420. Nih, adapun contoh soal dari cerita KPK. Nah, di sini kita boleh silakan bacakan oleh Fatimah. Silakan. Soalnya. Oke, di sini langsung jawab ya. Pertama-tama kita harus menulis dulu diketahui. Apa saja yang diketahuinya? Amir kursus setiap 3 hari, sedangkan Rudi kursus setiap 5 hari. Nah, kalian tulis di diketahuinya. Terus, kursus bersamanya mereka bertemunya pada hari apa? Hari Senin. Lalu yang ditanyakannya, kapan kursus bersama lagi? Maka untuk menjawabnya, kita cari faktor primanya, itu dari 3 dan 5. Nah, karena 3 dan 5 adalah bilangan prima, maka langsung kalikan saja. Jadi, KPK dari 3 kali 5 adalah 15. Nah, jadi kapan mereka bisa bertemu lagi atau melakukan kursus bersama lagi? Itu ketika 15 hari setelah Senin. Jadi kita hitung dari Senin sampai 15 hari selanjutnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus seperti itu sampai 15 hari dan hasilnya hari Selasa. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan papan hitung pintar. Di sini juga ada kotak angka ya yang berisikan angka yang nanti kita akan isikan atau masukkan ke dalam papan hitung ini sesuai dengan soal yang telah diberikan. Baik, langsung kepada soalnya saja. Misalnya, hitunglah KPK dari 18 dan 9. Coba kita langkah pertama adalah coba kita cari nih angka 18 ada di mana. Ada di sinilah, ada di kotaknya. Nah, angka 18 coba kita cari. Angka 18 adalah angka 1 dan 8. Kita masukkan ke sebelah sini. Lihat. Nah, coba yang sekarang dulu. 18 bisa dibagi berapa? Bagi 2. Nah, angka 2-nya kita taruh di sini. Ini sebagai bilangan pembagi. Sekarang 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak ya. Hanya bisa dibagi 3. Berarti ini dikosongkan saja. Selanjutnya, 18 dibagi 2 hasilnya berapa? 9. Pintar. Kita taruh di sini. Nah, terus selanjutnya 9 dibagi berapa? Bisa dibagi berapa? 3. Good. Nah, angka 3-nya kita masukin ke sini. Nah, angka 3-nya dimasukin. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kita taruh di sini. 9 dibagi 3 bisa? Bisa. Hasilnya 3 juga. Ya sama nih. Yang ini jangan lupa dikosongin ya. Karena tadi 9 tidak bisa dibagi 2. Nah, masukin sini. Lalu sekarang 3 bisa dibagi berapa lagi? Tidak bisa. Hanya bisa dibagi 3. Ya. Nanti 3 hasilnya 1. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita hitung faktorisasi primanya. Ada angka berapa saja? 2 dan 3. 2 dikali, jadi KPK-nya adalah, karena KPK semua faktor ini dimasukkan, berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi faktorisasi prima dari 18 dan 9 adalah 2 dikali
3. Dan hasil KPK-nya adalah 2 dikali 3, 6. Jadi KPK-nya adalah 6. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup berarti ya. Mudah? Mudah. Oke, untuk bahan evaluasi, nanti Ibu akan mengirimkan sebuah file yang berbentuk soal untuk kalian kerjakan secara per kelompok di Oh iya, Ibu akan mengirimkan tugasnya di grup orang tua ya. Jadi nanti kalian boleh tanyakan kepada orang tua atau teman kalian ya yang masuk ke grup WA kelas seperti itu. Baik, untuk pertemuan ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dari penyampaian materi maupun praktek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.